Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk sastra Melayu klasik. Adapun rekan saya yaitu bernama Nurjana Ramadhani. Berikut penjelasan tentang bentuk-bentuk sastra Melayu. Bentuk-bentuk sastra Melayu klasik. Yang pertama, gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Gurindam berisi nasihat, petuah, ajaran, moral kebaikan, dan budi pekerti. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri atas dua baris atau larik. Yang kedua, biasanya menggunakan pola rima sama atau lurus. Yang ketiga, umumnya setiap baris terdiri atas 4-6 kata atau 8-12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua biasanya membangun hubungan sebab akibat. Yang kelima, umumnya mengandung petua, nasihat atau amasal atau ucapan yang mengandung kebenaran. Contoh gurindam. Yang pertama, terhadap ibu hendaklah hormat supaya diri dapat selamat. Yang kedua, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Hikayat adalah satu bentuk sastra prosa terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau untuk membangkitkan semangat juang. Pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh dan keluarganya. Yang kedua, pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada yang menyebutnya fantastis. Yang ketiga, mempergunakan banyak kata arkais atau klise, atau kata-kata yang sudah jarang ditemukan sehingga sulit dipahami. Yang keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan. Yang kelima, struktur kalimatnya tidak efektif. Contoh hikayat. Hikayat yang dituahi. Hikayat ini menceritakan tentang kehebatan dari seseorang laksana pada masa Kesultanan Malaka. Karya sastra lama ini juga bercerita tentang kesetiaan Kang Tuan terhadap Sri Sultan. Karmina. Karmina atau pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi, memiliki pola sejak lurus. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Ciri-ciri Karmina. Yang pertama, terdiri dari dua baris. Yang kedua, bersajak AA. Tiga, terdiri dari 8-12 suku kata. 4, baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Contoh pantun Karmina. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Perkenalkan, saya Nurjana Ramadhani akan melanjutkan materi mengenai bentuk-bentuk sastra Melayu klasik, yaitu yang keempat, pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata pantun dalam bahasa Minangkabau yang berarti batu. Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai balikan, dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai seliran, dan dalam bahasa Banten dikenal sebagai pasa. Adapun ciri-ciri pantun, yang pertama, pantun terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8-12 kata. Dan ketiga, bersajak
dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Yang kelima, seloka. Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah dalam bentuk senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun dan syair. Kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Kata seloka diambil dari bahasa Jawa, yaitu seloka. Adapun ciri-ciri seloka secara umum, yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak AB. Yang ketiga, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 4 suku kata. Syair. Kata syair berasal dari bahasa syukur yang berarti perasaan. Kata syukur berkembang menjadi kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi dalam pengembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Syair adalah puisi atau kalangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Yang ketujuh, talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, berirama ABC, ABCD, ABCDE, dan seterusnya. Ciri-ciri talibun yaitu: 1. Sejenis puisi bebas. Yang kedua, terdapat beberapa baris dalam rangkap. Yang ketiga, isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci. Yang keempat, tiada pembayang. Yang kelima, menggunakan puisi lain. Yang keenam, gaya bahasa yang luas dan lumrah. Yang ketujuh, berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara. Dan yang kedelapan, merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita belibur lara. Pun contoh talibunnya itu: kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari, induk seman cari dahulu.